Awalilah Jumatmu dengan semangat baru. Hari Jumat, hari raya, semua bergembira. Mandi pagi, sikat bersih, pakai baju bagusmu. Mandi pagi, potong kuku, semprot minyak wangimu. Ingatkan mama papa, panjatkan doa-doa, karena ada waktu mustajab dikala sore sehabis asar. Ingatkan kakak adik, Al-Kahfi selalu dibaca, akan ada cahaya bersinar di antara Jumat ke Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Halaqah Tarbawiyah SDIT Harapan Bunda 2 Purwokerto. Apa yang teman-teman biasa lakukan di hari Jumat? Tahukah teman-teman, hari Jumat adalah hari yang istimewa dalam Islam, sehingga disebut Sayyidul Ayyam atau penghulu hari. Ya, Sayyidul Ayyam, penghulu hari atau penghujung hari, adalah julukan untuk hari Jumat. Diberi julukan seperti itu karena memiliki keistimewaan pada hari Jumat. Banyak peristiwa penting terjadi di hari Jumat. Allah menciptakan manusia pertama, Nabi Adam alaihi salam, di hari Jumat, dan memasukkannya ke surga di hari Jumat. Allah menurunkan Nabi Adam ke bumi juga pada hari Jumat. Peristiwa dahsyat hari kiamat juga akan terjadi pada hari Jumat. Hal ini dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, hari paling baik di mana matahari terbit pada hari itu adalah hari Jumat. Pada hari itu Nabi Adam diciptakan, dan pada hari itu juga Adam dimasukkan ke dalam surga serta diturunkan ke surga. Pada hari itu juga akan terjadi kiamat. Pada hari tersebut juga terdapat suatu waktu di mana tidak ada seorang mukmin sholat di hadapan Allah mengharapkan kebaikan, kecuali Allah akan mengabulkan permintaannya. Hadis riwayat Muslim. Maka bagi seorang muslim selayaknya memperbanyak amalan solih di hari yang mulia itu, melaksanakan bersih-bersih yang termasuk dari fitrah seperti mandi, memotong kuku, dan kegiatan bersih-bersih lainnya. Kemudian, amalan yang juga dianjurkan pada hari itu, memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, serta memperbanyak doa. Dan satu amalan lagi yang sepertinya banyak dilupakan umat Islam, yaitu membaca surat Al-Kahfi. Surat ke-18 ini memiliki banyak keistimewaan ketika dibaca pada hari Jumat. Salah satunya mendapatkan cahaya sampai Jumat berikutnya. Surat Al-Kahfi terdapat 110 ayat. Surat ini termasuk surat Makkiyah karena turun di Makkah sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Al-Hakim. Tafsiran lain tentang cahaya tersebut antara lain yaitu ampunan dosa antara dua Jumat, karena ketaatan merupakan cahaya yang menghapuskan kegelapan maksiat, seperti firman Allah, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran Surat Hud ayat 114. Intisari dari surat Al-Kahfi tentang ujian yang terdapat dalam ayat ke-7 yaitu
Sesungguhnya kami telah menjadikannya di bumi sebagai perhiasan bagi siapakah di antara mereka yang Surat ini berbicara tentang bentuk-bentuk ujian yang menimpa manusia. Keempat kisah yang terdapat dalam surat Al-Kahfi erat kaitannya dengan ujian hidup. Ujian, sesuatu yang melekat dalam kehidupan. Setiap insan pasti mengalaminya. Ujian bisa berbentuk kesulitan, bisa berbentuk kesenangan. Ujian ada kalanya menimpa agama, seperti yang dialami oleh Ashabul Kahfi, atau dalam bentuk harta, seperti yang menimpa pemilik 2 kebun. Kadang ujian hadir dalam bentuk ilmu, seperti yang dialami Nabi Musa dengan Khidir, dan ada pula yang diuji dengan kekuasaan, seperti kisah Zulkarnain. Keempat kisah yang ada dalam surat Al-Kahfi tersebut syarat akan hikmah bagi yang akan mengambil pelajaran. Keempat kisah yang ada dalam surat Al-Kahfi tersebut syarat akan hikmah bagi yang akan mengambil pelajaran. Kisah pertama yaitu kisah Ashabul Kahfi, diawali dari ayat 9 sampai ayat ke-26. Kisah ini tentang beberapa pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi keyakinan mereka tidak selaras dengan keyakinan tempat tinggal mereka hidup, terutama penguasanya. Mereka bertekad untuk hijrah meninggalkan kampung halamannya demi mempertahankan keyakinannya. Kisah ini syarat makna perlawanan kediktatoran penguasa dengan memaksakan keyakinan yang tidak benar. Mereka terus menyuarakan perlawanan ini di tengah masyarakat, sehingga mereka menghadapi ancaman, intimidasi, dan pembunuhan dari pihak penguasa. Demi menyelamatkan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka anak-anak muda bangsawan ini rela untuk meninggalkan segala fasilitas dan kemewahan pemberian orang tua. Mereka pun berhijrah sampailah beristirahat pada sebuah gua, dan akhirnya Allah membuat para pemuda ini tertidur lebih dari 300 tahun. Selamatlah mereka dari kejaran penguasa yang zalim. Ingatlah, tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk lurus dalam urusan kami ini." Quran Surat Al-Kahfi ayat 10. Kisah yang syarat makna dan penuh hikmah berikutnya yaitu pemilik 2 kebun. Kisah ini tertera pada ayat 32 sampai 44. Kisah ini tentang seseorang yang Allah karuniakan kebun, namun ia lupa dengan pemberi nikmat, sehingga dirinya lupa dan melampaui batas. Ia tanggalkan prinsip-prinsip keimanan dengan celaan dan keraguan. Ia tidak pandai bersyukur kepada nikmat Allah. Ujung dari kekufuran dan kesyirikannya tersebut, hancurlah tanaman dan buah-buahan di kebunnya. Ia diliputi penyesalan mendalam saat tak berguna penyesalannya tersebut. Kisah ini menerangkan tentang bahaya ujian dunia harta. Orang yang menjadikan harta sebagai Tuhan dan mencintainya berlebihan akan beranggapan semua harta yang dimiliki merupakan hasil dari kecerdasan dan kepintarannya dalam melihat peluang. Ia juga berpikir karena hasil jerih payahnya seorang diri, akibatnya ia tidak mau berbagi. Ia berpikir, enak saja bagi-bagi, masa saya yang mencari, Anda yang menikmati? Tidak hanya kikir dan bakhil, dirinya juga akan ditimpa penyakit tamak dan rakus. Sifat rakus terhadap dunia menyebabkan manusia menjadi hina. Sifat ini ibarat orang haus minum air laut. Semakin banyak ia meminum air laut, semakin bertambahlah rasa dahaganya. Inilah 2 sifat berbahaya
yang akan merusak jiwa manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalaulah manusia telah memiliki 2 lembah dan harta, niscaya masih berambisi untuk mendapatkannya yang ketiga, dan tidak ada yang bisa memenuhi perutnya kecuali tanah. Dan Allah Maha mengampuni orang-orang yang bertaubat." Hadis riwayat Bukhari. Dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia, kehidupan dunia sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Quran Surat Al-Kahfi ayat 45-46. Kisah yang ketiga dari Surat Al-Kahfi bercerita tentang Nabi Musa dan Khidir. Diawali dari ayat 60-82. Kisah ini bertutur tentang ujian ilmu. Pertemuan dengan Khidir diawali dengan dialog Nabi Musa ketika ditanya, "Siapa penduduk bumi yang paling pandai?" Lalu ia menjawab, "Saya." Nabi Musa lalai sehingga tidak menisbatkannya kepada Allah. Allah pun menegurnya dan mengatakan kepada Nabi Musa bahwa ada seorang hamba yang lebih pandai darimu. Nabi Musa pun pergi menemui hamba Allah tersebut yang ternyata adalah Khidir. Pertemuan dan pengalaman dengan Nabi Khidir membuat Nabi Musa sadar bahwa ilmu yang dimilikinya tidak ada apa-apanya. Nabi Musa benar-benar paham ada hikmah ilahiyah yang Allah berikan kepada selain dirinya. Di atas langit masih ada langit, begitu kata pepatah. Itu merupakan penyakit orang yang berilmu. Penyakit ini bisa ustaz, dosen, ulama, profesor, guru besar, dan lain-lain terlalu bangga dengan ilmunya, merasa paling alim sedunia, sombong dengan secuil ilmu yang ia miliki, meremehkan orang lain. Solusi agar terhindar dari penyakit ini dengan menanamkan sikap tawadu dalam diri, sebagaimana yang disampaikan Nabi Musa kepada Khidir, diabadikan Allah dalam firman-Nya. Musa berkata, "Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun." Quran Surat Al-Kahfi ayat 69. Kisah yang terakhir atau kisah yang keempat adalah kisah Zulkarnain. Kisah raja yang kekuasaannya membentang dari timur ke barat ini dimulai dari ayat ke-83 sampai 101. Ia menyebarkan kebaikan dan membantu siapa saja yang membutuhkan di wilayah kekuasaannya. Ia menolong salah satu kaum dari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj dengan membangun tembok raksasa atau benteng yang mengurung makhluk yang merusak tersebut. Kisah ini memberi pesan bahwa kekuasaan merupakan ujian yang jika digunakan dengan baik maka akan sangat berguna dalam menyebarkan kebaikan. Sebaliknya, jika disalahgunakan maka akan menimbulkan kerusakan dan malapetaka yang besar. Zulkarnain merupakan contoh penguasa yang berhasil menggunakan kekuasaannya dalam ridho Allah. Imam Mujahid, orang ahli tafsir, mengatakan penguasa terbesar di dunia ada 4, 2 mukmin dan 2 kafir. Yang mukmin yaitu Nabi Sulaiman dan Zulkarnain, dan yang kafir yaitu Fir'aun dan Namrud. Resep agar lurus saat menjadi penguasa yaitu dengan menanamkan keikhlasan diri dan senantiasa ingat dunia hanya sementara. Jangan menjadi orang yang tertipu, merasa sudah berbuat baik,
Tapi ternyata banyak rakyat yang terzalimi dan menuntut balik di hari kiamat nanti. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104. Pemirsa Halaqah Tarbawiyah SDIT Harapan Bunda 2 Purwokerto, hari Jumat merupakan hari istimewa. Kita dianjurkan untuk banyak melakukan amal soleh. Salah satunya yaitu untuk membaca surat Al-Kahfi yang syarat akan kisah, hikmah, dan pelajaran. Semoga Allah menjaga kita dari berbagai ujian dunia, wabah penyakit COVID-19, dan memberikan kita cahaya pada hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.